Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang ya Bapak. Ini pertemuan kita pertama kali secara tatap muka ya, karena sebelumnya kita hanya bertemu di ruang kolaborasi ya Pak ya, di Lokakarya Orientasi secara daring. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga sehat ya Pak ya. Tujuan saya ke sini itu adalah untuk berdiskusi aja ya Pak ya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kemarin Lokakarya Orientasi, lalu bagaimana kemarin pembelajaran Bapak selama 1 bulan ke belakang di LMS ya, setelah mengikuti program guru penggerak ini. Kita sharing-sharing aja ya Pak ya. Yang pertama nih Pak, bagaimana proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Baik, jadi untuk 1 bulan terakhir setelah saya dinyatakan lolos menjadi peserta CGP Angkatan 9, saya mulai mengeksplor lebih kemampuan saya mulai ditambah lagi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, rekan kerja, dengan siswa, dengan kepala sekolah. Saya juga lebih mandiri dalam meningkatkan kemampuan skill saya di bidang menjadi guru seperti itu. Dan setelah itu capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini Pak, setelah Bapak mengikuti program ini? Capaian-capaian yang sudah tercapai dalam 1 bulan ini, alhamdulillah Bu, saya semakin yakin bahwa siswa ini perlu banyak refleksi dengan saya ketika pembelajaran berlangsung. Ketika setelah pembelajaran berlangsung, saya mencoba merefleksi pembelajarannya ketika dalam kelas, dan juga saya merefleksi apa yang sudah saya kasih kepada siswa maupun pembelajaran yang akan dilakukan. Saya juga membuat kesepakatan juga dengan siswa saya gitu kan, terutama dalam mapel bahasa Inggris. Saya membuat kesepakatan seperti kesepakatan belajar dan juga kesepakatan bagaimana mereka ke depannya, dan juga kesepakatan dengan yang lain mungkin seperti dari rekan guru ataupun kepala sekolah. Dan di sana terkenalin dari cuman itu kita awalnya kan disebutnya sounding dulu ketika ada masalah, terus kita berdiskusi di sana mencapai sebuah kesepakatan untuk peningkatan siswa dari kompetensinya, dari sikapnya. Jadi selama 1 bulan ini Bapak kan sudah belajar modul 1 kita sudah mulai menerapkan tadi ya di kelas, seperti tadi kayak kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas ya Pak ya. Nah di sini nyambung dengan tadi Bapak dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah katanya. Nah bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah itu Pak? Jadi dukungan dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari anak-anak gitu terhadap program guru penggerak ini. Alhamdulillah dalam dukungan untuk kepada saya khususnya gitu kan mengikuti program ini, semua elemen masyarakat SMK Depan Nusantara Kalimantan ini mendukung sekali dengan saya mengikuti program ini. Dari siswa didukung gitu kan, dari rekan guru, dari kepala sekolah juga. Seperti kalau dari kepala sekolah, bentuk dukungannya itu seperti materi ataupun materi sarana dan prasarana sudah didukung seperti itu. Dari waktunya silakan, kata Pak Kepala Sekolah tuh silakan ikutin dengan sepenuh hati. Ketika ada kegiatan silakan sambil terlebih dahulu seperti itu. Ketika ada bentrok silakan dipredisikan sebagaimana gitu kan. Yang penting siswa jangan sampai jangan sampai ditinggal atau jangan sampai tidak memberikan perhatian sama sekali ketika mengikuti kegiatan atau program pelatihan penggerak ini. Jadi Bapak pintar-pintar membagi waktu ya Pak ya? Betul, seperti itu. Nah di sini kalau boleh tahu, apakah Bapak yang pertama di sekolah ini mengikuti CGP atau sebelumnya angkatan sebelumnya ada dari sekolah ini yang sudah menjadi guru penggerak ini? Kalau di sini di SMK Depan Nusantara 5 Cipalangwetan ini, saya adalah peserta pertama. Semoga menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lainnya. Amin.
Kalau informasi guru penggerak, saya itu sama-sama gitu kan kepada rekan yang lain ketika ada pembukaan itu dari gelombang berapa ya, 4, 5, 6, 7, 8 sampai yang terakhir itu saya sharing informasi kepada guru-guru yang lain juga untuk mengikuti apa disebutnya seleksi calon guru penggerak. Cuman mungkin saya memiliki kesempatan paling pertama gitu kan di sini, dan alhamdulillah saya lolos di angkatan 9. Ya. Ini kita lanjut ke tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin ya Pak ya. Nah, apa saja nih kekhawatiran Bapak gitu sebelumnya yang Bapak resahkan akan terjadi, dan itu apakah terjadi atau tidak gitu? Baik. Jadi ketika mengikuti seleksi guru penggerak gitu kan, saya pertama-tama kan melihat dulu backgroundnya, terus bagaimana program ini berjalan. Programnya kan begitu lama sekali ya Bu ya, sampai berbulan-bulan, 6 bulan bahkan lebih mungkin ya. Nah, kekhawatiran saya ketika mengikuti program ini pertimbangannya dari waktunya yang lama gitu kan, dan mungkin kebayang tuh aktivitasnya juga gitu kan. Khawatirnya itu satu, saya tidak bisa membagi waktu. Saya tidak bisa membagi waktu untuk siswa saya gitu kan di sekolah dengan bentroknya kegiatan. Lalu juga saya khawatirnya itu saya tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain ataupun kepala sekolah gitu kan. Dan juga saya khawatirnya nih keluarga di rumah. Keluarga di rumah yang maksudnya quality time-nya itu kepake gitu kan, berkurang. Biasanya saya harus ada di tengah-tengah keluarga dan ini dipakai untuk mengikuti program ini. Ya alhamdulillah dengan berbagai kondisi gitu kan, saya mencoba ke sana kemari, saya kondisikan di sekolah dan di rumah untuk kendala-kendala tersebut. Contoh di sekolah saya mencoba untuk diskusi ke kepala sekolah, ke rekan guru gitu kan, dan ke siswa yang juga alhamdulillah keresahan tersebut bisa terjawab seperti itu. Mungkin alhamdulillah sampai sini belum sampai paling yang sangat sampai kegiatannya bisa terhenti. Dan di rumah juga alhamdulillah didukung penuh sama orang-orang rumah. Alhamdulillah. Jadi apa yang Bapak khawatirkan itu alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi ya Pak ya? Ya betul. Dan sekarang sudah 1 bulan kan sudah lumayan lama gitu Pak, dan sudah bisa adaptasi gitu ya Pak? Ya insyaallah ya. Nah berikutnya nih Pak, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan-harapan ketika saya mengikuti calon penggerak dan calon guru penggerak itu, harapannya saya bisa lebih memfasilitasi siswa, lebih menjadi penuntun siswa, lebih mendorong dari potensinya gitu kan. Dan juga saya harapannya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di kampus ataupun sekolah. Alhamdulillah dari apa yang sudah saya pelajari dari berbagai sumber, terutama dari modul 1 kemarin kita udah berjalan dari modul 1, alhamdulillah saya bisa lebih merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah saya berikan atau sudah saya kerjakan. Saya lebih mengutamakan pada kebutuhan siswa, potensi siswa, menurut bakatnya seperti itu. Dan juga saya sudah sudah memiliki kesepakatan juga dengan rekan-rekan guru yang lain untuk program-program yang bisa atau yang akan saya kerjakan ke depannya mengenai peningkatan dan peningkatan kemampuan siswa dan mendukung program-program sekolah seperti itu. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih memberikan lebih kepada siswa gitu kan. Saya lebih bisa mengakomodir siswa gitu kan, melihat lagi potensi siswanya setiap siswanya seperti itu. Dan juga saya bisa
mewujudkan visi misi sekolah sesegera mungkin seperti itu. Apalagi ini baru satu modul ya Pak, ya, masih Betul. ada beberapa modul ke depan, jadi masih banyak ilmu yang akan didapatkan ya Pak, yang bisa Bapak praktekkan gitu terhadap anak-anak, mereka sejawat ya Pak. Nah di sini nyambung dengan tadi pertanyaan yang dukungan dari kepala sekolah, tadi kan kata Bapak sangat mendukung ya. Nah, kalau di sini lebih khususnya itu bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran daring. Jadi ketika ya mau daringnya gitu, lebih ke daring. Dukungan yang diberikan dari kepala sekolah dan rekan guru ketika mengikuti pembelajaran daring lebih nama pada sarananya seperti itu ya, dan ini sarana dan prasarananya. Alhamdulillah warga sekolah mendukung sekali kegiatan pelatihan ini, seperti saya diberikan alat-alat gitu kan, dikasih pinjam, dikasih ruangan, dikasih akses wifi-nya gitu kan, alhamdulillah seperti itu, dan waktunya juga untuk mengikuti program ini dalam pembelajaran daring seperti itu. Ya, sangat mendukung berarti ya, Ya, dalam betul. pembelajaran daring ini. Nah, berikutnya kita ke tindak lanjut hasil pembelajaran ya Pak. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Hajar Dewantara? Perubahan atau sebenarnya kegiatan yang saya berikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sekarang itu lebih memberikan kesempatan mereka untuk explore minat bakatnya masing-masing seperti itu, dan juga saya tidak banyak memberikan tugas, lebih banyak memberikan pada belajarnya sambil bermain. Jadi ada pelajaran-pelajaran tapi diselingi juga permainan, atau juga pelajaran yang diselingi dengan permainan. Contohnya itu ketika ada pelajaran surat lamaran kerja yang ada di kelas 12 itu, nah saya juga sambil dibikinnya itu dalam bentuk kuis yang digunakan, yaitu aplikasi Quizzes seperti itu. Jadi mereka memahami atau belajar pembelajaran dari materi surat lamaran juga, tapi dengan cara bermain seperti itu. Jadi lebih pada banyaknya permainan, atau juga saya ngasih itu melihat dari keinginan mereka, minat bakat mereka, bahwa ini kelas 12 dan kita fokusnya kan SMK ya Bu ya. Jadi SMK itu lulusannya itu harus siap dengan kerja. Makanya saya kasih materi-materi yang memang akan menunjang mereka untuk mendapatkan pekerjaan nanti setelah lulus dari SMK Games ini. Contohnya tadi dikasih bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik, bagaimana cara melamar pekerjaan ke perusahaan, baik itu offline ataupun online seperti itu. Dan juga saya lebih memberikan contoh bagi mereka bagaimana sikap-sikap baik yang bisa mereka yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa terapkan, baik itu di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ataupun nanti bila mereka kembali keluarga atau sosial media. Betul sekali Pak. Nah di sini tadi masih tentang pemikiran Hajar Dewantara ya. Apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Dari modul tersebut saya mendapatkan banyak materi. Salah satunya itu pembelajaran atau berpihak pada murid ya, berpihak pada anak. Jadi kita harus selalu mendukung, kita harus memfasilitasi keinginan, minat bakat mereka gitu kan. Dan juga setelah itu kita harus menjadi teladannya mereka juga, bagaimana
menyikapi suatu hal, bagaimana mencapai suatu hal, jangan sampai keluar dari norma-norma yang berlaku, baik itu secara sosial maupun agama. Nah, di sana juga saya mempelajari bahwa siswa ini memiliki apa disebutnya itu kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing disebutnya dalam kajian dewasa disebutkan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu menjadi acuan juga bagi saya setelah mempelajari itu bahwa siswa ini memiliki kodratnya, gitu kan. Kodratnya siswa adalah bermain dan mereka memiliki potensinya masing-masing, memiliki keinginan masing-masing. Dan kodrat zaman adalah dimana mereka hidup, contohnya ya sekarang hidupnya di 2023 gitu kan, dan kebutuhan nanti di 2025 mereka harus mengikuti itu. Kodrat zamannya itu mereka harus siap dengan kondisi, dengan kebutuhan di eranya mereka, karena beda eranya kita mungkin di tahun 2013 gitu ketika kita belajar, berbeda sekali kehidupan kita sama mereka. Makanya di sini ada disebutnya jadi sama kita juga sudah beda zaman ya Pak ya. Betul, jadi betul. pasti berbeda, Pasti berbeda cara menanganinya gitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana respon peserta didik Bapak gitu, atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak melihat respon tersebut gitu? Ketika saya melakukan rencana atau kegiatan-kegiatan tersebut dan langsung diaplikasikan kepada siswa, mereka lebih sadar terhadap tuntutan zaman, bagaimana mereka akan hidup nanti gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan potensinya mereka. Lihat dari di sini kan SMK Agama Nusantara ini memiliki 4 program. Ada TBSM, ada TKR, ada TP, dan akuntansi. Nah, mereka memiliki minat bakat yang mereka udah pilih dari awal gitu kan. Nah, saya di sini lebih pada memberikan mereka ketika materi ini juga berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. Jadi ketika untuk apa ya, saya kasih tentang akuntansi materinya, dan mereka juga sadar ketika saya berikan contoh-contoh itu ya udah berhubungan dengan akuntansinya, berhubungan dengan pekerjaan seorang akuntan itu seperti apa, dan mereka lebih aware juga gitu kan ketika nanti punya bayangan. Karena dulu juga saya lebih dari 4 tahun gitu kan pernah bekerja juga di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, alhamdulillah gitu kan selama 4 tahun saya punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu di teknik ataupun di marketing. Makanya di sini sangat relate, sangat berhubungan sekali gitu kan, nyambung dengan kondisi siswa. Pengalaman saya dulu ketika di bidang teknik, saya berikan juga informasinya kepada mereka. Begini loh gitu kan kerja di teknik itu gitu kan, bagaimana tuntutan dari teman, bagaimana tuntutan dari atasan atau lingkungan kerjanya. Dan begini kalau di akuntansi ini kan berbeda sekali ya antara akuntansi dan teknik. Begitu. Dari yang tadi perubahan yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya, apa yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik menurut saya, gitu kan, yang menurut saya sudah baik, satu, pembelajarannya itu kontekstual. Jadi berdasarkan kebutuhan atau pengalamannya gitu kan. Jadi kebutuhan mereka adalah di bidang teknik, saya kasih pengalaman di bidang teknik seperti itu. Nah, itu salah satunya contoh dari yang sudah. Dan yang satunya yang belumnya mungkin yang perlu diperbaiki ke depannya, saya harus lebih banyak mencari model, mencari sumber belajar gitu kan, mencari media-media pembelajaran yang lebih tepat gitu kan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, lalu perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas tadi ya Pak ya, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan Bapak di aksi nyata modul 1 Untuk
apa disebutnya untuk aksi nyata saya mencoba kemarin apa yang saya sudah pelajari dari modul 1 saya coba tuangkan di dalam kelas seperti itu, saya coba aplikasikan di dalam kelas. Itu sudah coba saya beberapa kelas saya sudah terapkan seperti itu. Alhamdulillah ada perbaikan di minat belajar mereka semakin meningkat seperti itu. Bapak juga sudah menuangkan dalam jurnal refleksi mingguan ya yang setiap ini diisi di LMS. Iya Bu, saya juga sudah dituangkan di sana. Nah ini nyambung dengan yang tadi ya Pak, tentang pembuatan perangkat portofolio. Jadi Bapak rencananya nih media atau platform apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Rencananya kalau untuk ini saya akan membuat portofolio digital itu di YouTube Bu. Nanti saya akan buat channel YouTube nanti saya akan tuangkan video-video ataupun kegiatan-kegiatan dari program guru penggerak ini di YouTube. Mungkin juga nanti ada opsi lainnya di Google Site. Yeah. Mungkin nanti saya coba juga di sana. Sekarang lagi dipelajari bagaimana membuat Google Site ini tampilannya lebih menarik gitu kan Bu, dan bagaimana membuat videonya juga yang lebih menarik gitu kan, agar meningkatkan disebutnya view-nya. Kalau udah viral kan kita pengalaman baik kita ditonton oleh banyak orang. Manfaat untuk yang lain ya Pak? Iya betul Bu. Dan juga untuk Bapak sendiri juga kan nanti ada kenang-kenangan gitu ya yang bisa kapanpun Bapak buka gitu selama mengikuti program guru penggerak ini. Nah, komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital tadi? Misalnya di dalam Google Site itu mau ada apa aja, Bapak? Kalau tadi di YouTube juga mau ada apa aja? Komponen-komponen yang rencananya akan dituangkan dalam portofolio digital, baik itu di channel YouTube atau di Google Site, lebih pada video-video seperti itu ya Bu ya, video-video kegiatan-kegiatan atau aksi nyata, dan juga kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi yang dituangkan atau yang diambil dari modul 1, modul 2, mungkin seperti itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa melakukannya gitu kan, saya bisa membuatnya gitu kan, agar tampilannya menarik, agar bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Lalu tadi seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak buat gitu? Bayangannya mau apa gitu, seperti apa? Bayangannya dibikin video. Kalau di YouTube ya bikin video, ada rekaman saya, ada rekaman dari aksi-aksi nyata gitu kan di dalam kelas, ataupun mungkin nanti rekaman seperti itu nanti dibuatkan atau dibikin videonya. Kalau di Google Site mungkin nanti ditambahkan kayak narasi-narasi lebih detail bagaimana kegiatan ataupun materi-materi seperti itu. Nanti kan kalau di Google Site saya lihat link dari YouTube itu bisa ditarik ke Google Site gitu kan, itu saling berhubungan ya. Dan itu juga nanti akan sangat berguna di panen karya ya Pak, biasanya nanti ditampilkan di panen karya kumpulan-kumpulan kegiatan Bapak selama ini. Nah lalu kita beralih ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak, melanjutkan kemarin yang Bapak sudah mengisi LKLK di lokakarya orientasi ya Bu ya. Nah di sini kompetensi apa yang sudah baik yang ada dalam diri Bapak dan alasannya itu apa? Kompetensi yang sudah baik gitu ya, dari diri saya ini sebagai guru hanya satu, inovatif mungkin ya, inovatif. Jadi inovatif ini lebih pada bagaimana saya membuat kegiatan di dalam kelas ini menggunakan media-media yang bukan hanya ceramah saja, tetapi saya masukkan kayak puisis gitu kan, terus presentasi, video, lagu gitu kan. Saya gunakan berbagai media pembelajaran agar mereka memiliki atau menambah minat belajarnya mereka. Ketika minat belajarnya meningkat, biasanya gitu kan, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh kita menjadi dituangkan indikator itu tercapai oleh banyak siswa. Itu inovatif. Lalu keduanya adalah mandiri. Dari mandiri ini
Saya sebelumnya baik itu ketika mengikuti ini ataupun sebelum mengikuti program Guru Penggerak, saya sering mengikuti webinar gitu ya, webinar yang diadakan oleh pemerintah ataupun dari komunitas belajar lain yang masih berhubungan dengan profesi guru. Memang itu sangat saya rasakan sekali manfaat besar dari webinar-webinar yang saya ikuti. Ini sangat berdampak untuk pembelajaran di dalam kelas ataupun administrasi yang dibutuhkan oleh sekolah ataupun instansi pendidikan. Nah, berikutnya kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Nah, ini alasannya apa? Tadi kan yang sudah Bapak miliki, yang sudah baik gitu. Sekarang yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan dari yang sudah saya miliki adalah kepemimpinan belajar gitu ya. Ya, kepemimpinan belajar. Kalau lihat dari definisi yang ada di modul, kepemimpinan belajar itu lebih pada pembuatan program yang general gitu kan, yang umum, bagaimana memimpin belajar ini untuk semua gitu kan elemen di sekolah. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan karena memang satu ada kelemahan atau kendalanya itu ya tadi kesempatan. Kalau pemimpin belajar di dalam kelas, insya Allah saya dengan sepenuh hati menggunakan kemampuan saya, kompetensi saya untuk memimpin pembelajaran. Tapi kalau untuk saya pemimpin di sekolah gitu kan, bagaimana program yang akan atau yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sekolah itu belum, karena memang terkendala oleh apa disebutnya kesempatan. Nah, ini nyambung sama yang tadi apa ya? Setelah Bapak mengetahui umpan balik tersebut tadi, apakah ada perubahan rencana Bapak gitu? Apa saja yang berubah kalau ada? Kalau rencana yang berubah mungkin nanti kedepannya saya akan lebih banyak merencanakan dulu gitu kan, lihat dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas gitu kan, yang berhubungan dengan siswa. Saya coba merencanakan bagaimana tindak lanjut ataupun perbaikan dari berbagai program. Setelah itu saya coba sounding dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah untuk perbaikan dari program. Mungkin seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sudah, alhamdulillah ini lebih ke refleksi proses pendampingan ya Pak ya ini. Menurut Bapak ada tidak pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan kita kali ini? Ada Bu. Jadi idenya itu satu, mungkin saya harus nanti memperdalam lagi gitu kan kemampuan saya dalam dokumentasi. Nah, dokumentasi dari kegiatan-kegiatan saya. Mungkin nanti yang tadi banyak kita ngobrol gitu kan, lebih banyak harus mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dikemas lebih bagus dan menjadi portofolio digital. Mungkin seperti itu. Nanti saya coba untuk perbaikan karena kegiatan-kegiatan sebelum meskipun banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, baik itu untuk di kelas gitu kan dengan siswa ataupun dengan rekan guru dan yang lainnya, kalau tanpa dokumentasi itu sama saja tidak diakui ya Pak ya. Bukti fisik ya Pak Bukti ya. fisik yang sekarang Itu sangat dibutuhkan. penting sekarang. Mungkin seperti itu yang nanti kedepannya saya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, berikutnya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya. Jadi apa yang sudah baik di pendampingan sekarang dan apa yang perlu diperbaiki, karena kan insya Allah kedepannya masih ada beberapa pendampingan lagi gitu ya Pak. Sampai pendampingan 6 mungkin ya. Nah gitu, apa yang harus diperbaiki gitu khususnya dari saya. Maaf Bu. Ya. Jadi ini sebetulnya udah baik Bu gitu kan, kita ngobrol diskusi gitu kan tentang ini gitu kan, banyak sekali yang saya dapatkan juga, pengalaman baru dan ide-ide baru gitu kan yang saya dapatkan dari pendampingan ini. Hanya sedikit Ya, saran gimana ya buat masukan apa buat ke depannya masukan ya, ya, supaya lebih baik lagi. Ya. agar programnya lebih baik lagi. Hanya sedikit saja Bu. Mungkin lebih banyak ditambahin apa disebutnya feedback atau saran maksud pada saya. Oh iya. Saya harus Umpan balik gitu nah ya, Pak. umpan balik, feedback atau umpan balik
saya harus seperti apa dan bagaimana mungkin dalam mengikuti dalam mengikuti program pelatihan ini untuk kegiatan yang sedang dan ke depan. Jadi lebih ke kita sharing ya Pak ya kan. Betul. Ini kita ngobrol ini bisa disebut coaching ya Pak ya, nanti bakal ada materinya di program guru penggerak. Jadi kewajiban saya itu menggali sedalam-dalamnya Bapak supaya Bapak itu menemukan potensi dari dalam diri Bapak sendiri gitu. Jadi sebetulnya nanti Bapak yang akan menemukan itu sendiri gitu. Jadi nanti tugas saya hanya menggali ya, supaya Bapak lebih bisa menemukan dan mengoptimalkan potensi yang Bapak miliki. Nah, mungkin hanya sekian ya Pak ya pendampingan untuk kali ini. Mudah-mudahan Bapak sehat ya, tetap semangat karena kan pasti ada naik turunnya nih untuk beberapa bulan ke depan. Semoga Bapak selalu istiqomah gitu ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Dan semoga dimudahkan, dilancarkan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga udah mendampingi saya gitu sebagai CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan Ibu juga bersabar Bu, dari Ibu juga bersabar menghadapi saya, mendampingi saya dengan segala kekurangannya gitu kan. Semoga Ibu juga sehat. Amin. Ya, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.